الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Kiai Said bin Kiai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal. Sampai pada sifat yang ke-11, yaitu wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat sama. Allah wajib bersifat sama. Artinya tiap-tiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, wajib mengetahui bahwa Allah, Tuhan yang kita sembah, itu adalah zat yang bersifat mendengar. Allah mendengar tidak dengan bantuan telinga. Allah mendengar tidak dengan bantuan alat. Allah mendengar tidak dengan dibantu oleh telik sandi atau yang lain-lainnya sebagai sarana untuk mendatangkan pendengaran. Maka sifat mendengar yang seperti itu mustahil bagi Allah. Allah mendengar dengan sifat pendengarannya yang tidak berawal dan tidak berakhir. Pendengaran yang menggunakan telinga itu pasti pendengaran yang
terbatas. Kalau kita kok mendengar sesuatu pakai telinga, maka pasti terbatas. Telinga itu pendengaran yang hanya bisa mendengar pada suara. Selain suara tidak bisa didengar. Selain suara tidak bisa didengar. Terus telinga itu kalau mendengar pakai apa itu? Gendang. Gendang. Getar dulu gitu ya. Kalau nggak getar, nggak dengar. Kalau suaranya pelan, gendang kita nggak bergetar, maka kita nggak dengar. Atau suara terlalu jauh hingga gendang kita nggak bergetar, maka ya nggak dengar. Berarti pendengaran yang menggunakan telinga itu terbatas. Kalau suara tambah jauh, tambah kecil. Kalau suara tambah dekat, tambah besar. Ini berarti mengalami perubahan. Bunyi itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang mendengar segala sesuatu, baik yang bentuknya suara maupun yang bentuknya bukan suara. Nah, ini yang bentuknya bukan suara apa itu? Yang bentuknya bukan suara apa? Kalam hati. Kalam hati itu ada suaranya enggak? Maka yang tidak bersuara pun itu didengar oleh Allah. Di segala perkara yang ada, baik itu bentuknya suara atau yang bukan suara, maka semua itu didengar oleh Allah. Maka dengan pengertian ini Allah mustahil mendengar pakai telinga. Kalau pakai telinga pasti dengarnya cuman suara. Nah, Allah mendengarnya bukan hanya suara, yang bukan suara pun didengar oleh Allah. Maka Allah mendengar sempurna pada segala sesuatu, hingga Allah tidak butuh bantuan apapun di dalam mendengar apa-apa yang pantas atau yang bisa didengar oleh Allah. Kalau ada yang ngomong Allah itu ya mendengar pakai telinga, tapi telinganya beda dengan telinga kita, wah itu rusak ini gitu. Jadi mendengar itu tidak butuh pada telinga. Saya nanya, yang punya telinga itu pasti mendengar enggak? Pasti enggak? Yang punya telinga belum tentu mendengar. Berarti yang membuat dia mendengar apa? Kalau telinga itu tidak memastikan orang itu mendengar, yang menjadi kepastian orang itu bisa mendengar apa? Yang bisa membuat orang itu mendengar sifat pendengaran. Ada telinganya, tapi nggak ada sifat mendengarnya, maka nggak bisa mendengar. Jadi yang penting itu bukan telinganya, tapi sifat pendengaran itu yang penting. Allah ketika tidak diletakkan sifat pendengaran pada kita, telinga kamu walaupun gede tetap budek. Telinganya gajah itu gede, kalau nggak dikasih pendengaran ya budek. Jadi yang menjadi sarana kita itu telinga. Tapi di telinga itu diletakkan oleh Allah sifat pendengaran. Lah Allah mendengar dengan sifat pendengaran itu, maka tidak butuh pada alat yang lainnya.
Karena pada Allah ada sifat pendengaran itu, maka Allah tidak butuh alat, tidak butuh sarana, tidak butuh yang lain untuk mendengar. Wajib bagi Allah zatnya mempunyai sifat mendengar, dan yang didengar oleh Allah segala sesuatu yang ada, baik itu bentuknya suara atau bukan suara. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengingatkan sahabat-sahabatnya ketika sahabatnya kalau doa teriak-teriak, ya Allah, kata Allah. Nabi apa? Yang kamu mintai itu enggak budek. Yang kamu mintai itu zat yang maha mendengar, enggak usah teriak. Dikira dia kalau teriak tambah dengar Allah. Enggak, ente teriak ya begitu. Ente enggak pakai suara juga begitu. Allah itu mendengar segala sesuatu, baik itu yang bentuknya suara atau yang bentuknya bukan suara, maka semuanya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita imani. Jadi jangan sampai iman kita rusak tentang pemahaman kita bahwa Allah itu wajib mendengar. Jadi yang bikin langit bumi, yang menciptakan segala sesuatu, penguasa jagat alam jagat raya ini punya sifat mendengar. Terus mustahil Allah itu tuli, mustahil Allah somam, mustahil Allah tidak mendengar sesuatu. Kalau kita lagi ngobrol, lagi berbicara, mendengarkan pembicaraannya orang, tiba-tiba ada kereta lewat, ada pesawat lewat, maka yang kita dengar omongannya pasti akan terhalang. Yang kita dengar jadi suara yang lebih keras, suara yang kecil enggak terdengar lagi. Lah yang demikian enggak terjadi pada Allah. Allah itu mendengar tanpa ada halangan, tanpa ada satupun yang menjadi penghalang Allah mendengar segala macam suara, segala macam perkara yang ada, baik yang bentuknya suara kecil, suara keras, yang bukan suara, didengar bersamaan oleh Allah tanpa bergantian. Nah, kalau kita walaupun kupingnya dua, kalau dengar pasti satu. Coba kamu ada dua orang ngomong, terus kamu dengerin dua-duanya pakai telinga kamu, bisa? Walaupun telinganya dua, nggak bisa telinga ini untuk mendengarkan dua orang yang ngomong. Pasti yang didengar hanya satu orang. Jadi walaupun telinganya dua, tapi yang didengar satu. Nah, yang demikian menunjukkan kita itu lemah, menunjukkan kita itu didengarkan oleh Allah. Kita itu bukan aslinya mendengar, bukan. Kita itu didengarkan oleh Allah. Seringkali ada orang lewat di pinggir rel kereta, udah dikelakson masih aja ndablek. Kata dia, gua nggak denger. Klakson kereta aku nggak denger. Kurang kenceng apa klakson kereta? Ente yang di rumah aja denger, ini yang di pinggir nggak. Kenapa? Karena memang aslinya nggak mendengar. Kalau Allah itu nggak kasih pendengaran, kamu nggak bisa mendengar. Jadi walaupun kupingnya mau digede-gedein, kalau nggak didengarkan oleh Allah nggak akan mendengar. Kadang yang rumahnya sebelah masjid, adzannya kenceng aja nggak denger kok. Ada begitu. Padahal rumahnya nempel sama masjid. Wah, adzan kenceng banget. Yang adzan suaranya bagus. Ini masih budek aja. Entah yang budek kupingnya, entah hatinya nggak ngerti. Ini macam-macam. Jadi kita itu aslinya nggak mendengar. Kalau kita bisa mendengar sesuatu, maka kita itu didengarkan oleh Allah. Bukan aslinya mendengar, bukan. Lah yang asli mendengar itu ya Allah. Segala apa yang ada didengar oleh Allah tanpa berkurang pendengarannya,
tanpa ada perubahan dalam keadaannya. Ini yang harus kita imani, hingga kita wajib meyakini bahwa Allah Tuhan kita itu zat yang sempurna di dalam mendengar segala sesuatu. Nah, kalau ditanya sebelum ada kita, sebelum ada makhluk, yang didengar Allah itu apa? Allah itu mendengar apa sebelum adanya makhluk? Sebelum ada ciptaan Allah semuanya, Allah mendengar enggak? Yang didengar apa? Yang didengar kalamnya sendiri. Yang didengar keadaan dirinya sendiri. Jadi tanpa ada kita, Allah tetap wajib bersifat mendengar. Jangan terus, karena ada kita maka Allah mendengar. Kalau nggak ada kita, Allah nggak dengar apa-apa. Lo kira budek apa? Kok nggak dengar apa-apa itu? Memang yang didengar Allah cuma suara. Nah, kadang begitu. Yang didengar Allah nggak cuma suara. Artinya keadaan pada dirinya sendiri, dirinya Allah itu juga didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wajib bersifat kalam, maka kalamnya Allah itu yang didengar oleh Allah. Segala sesuatu yang ada pada dirinya Allah juga didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita meyakini Allah itu sempurna di dalam mendengar segala sesuatu. Yang jauh ya didengar, yang kecil ya didengar. Suara sesamar apapun didengar, bahkan yang tidak bentuk suara pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang ahli hakikat itu kalau doa nggak pernah teriak-teriak. Kalau kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Qad kafani ilmu rabbi, aku telah mencukupkan pada ilmunya Allah, min su'ali, dari segala persoalanku, min su'ali wa ikhtiyari, dan dari segala macam usahaku. Artinya kalau kita itu melakukan sesuatu, maka segala yang akan kita dapati itu semuanya ada di dalam ilmunya Allah. Nah, kalau kita sudah tahu begitu, maka kamu nggak usah begini-begini tiap hari maksudnya. Kenapa? Karena kalau begini-begininya itu mau mengingatkan Allah, maka Allah itu zat yang maha mengetahui. Allah nggak pernah lupa. Pernah nggak Allah lupa? Mungkin nggak Allah lupa? Kalau nggak pernah lupa, perlu kamu ingatkan nggak? Kalau Allah nggak pernah lupa, perlu diingatkan nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Jadi kalau kita sudah doa hari ini, besok doa lagi enggak? Kalau hari ini kita sudah doa, besok doa lagi enggak? Kalau hari ini sudah doa, ngapain besok doa lagi? Kan kemarin sudah doa. Oh, takut lupa, beb Allahnya beb diingatkan lagi gitu. Terus ngapain doa lagi? Doanya jangan mengingatkan Allah. Itu keliru orang yang ketika butuh sesuatu, ya Allah saya butuh ini ya Allah. Besok ya Allah kok belum kabul minta lagi. Ini kamu ngingetin Allah apa bagaimana sih? Lah kata Al-Habib Abdul Haddad, cukup ilmunya Allah mengetahui keadaan saya. Jadi kalau saya kok keadaan saya ini lapar namanya, perut kriuk-kriuk, perutnya kriuk-kriuk, itu Allah tahu kalau kamu lapar. Allah mendengar kriuk-kriuk perut kamu. Enggak usah kamu ya Allah lapar. Gua udah denger kata lu, enggak usah teriak-teriak lapar juga. Nah itu orang-orang ahli hakikat seringkali menyandarkan harapannya kepada Allah dari keadaannya. Karena keadaannya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya haus, dirinya lapar, tokon listrik bunyi, Allah dengar nggak kira-kira? Ini perlu ingetin ya Allah, tokon bunyi Allah udah dengar.
pakai diingetin lagi. Ini kadang kita suka tidak bisa menempatkan diri mana yang jadi haknya Allah, begitu loh. Nah, kalau pas saya doa ngapain? Kalau saya doa bukan ngingetin Allah, bukan mau mendengar, mau membuat Allah mendengar apa yang saya butuhkan, bukan. Terus ngapain? Mau mengakui saya itu butuh, dan butuhnya saya hanya Allah yang bisa memenuhi, gitu loh. Jadi ketika saya meminta kepada Allah, itu mau menunjukkan kefakiran saya. Engkau sudah tahu ya Allah apa yang saya butuhkan. Makanya doanya orang-orang alim itu kadang nggak ganti-ganti. Doanya itu aja. Nah, kenapa sih? Kan butuh kamu kan banyak, ngapain doanya itu? Nah, Allah udah tahu, ngapain ganti-ganti doa. Sudah doanya itu aja beres. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Udah itu sapu jagat masuk semua ke situ. Hajat kamu apa saja Allah tahu dan Allah mendengar apa yang kamu doa. Enggak usah pakai panjang-panjang, ada orang doa waktu kitab dibaca semua. Doa yang pendek-pendek tapi hati kamu connect sama Allah, begitu loh. Artinya segala hajat kamu, segala butuhnya kamu yang bisa memenuhinya hanya Allah. Enggak ada yang lain selain Allah bisa memenuhi hajat-hajat kita. Hingga kita ketika doa enggak usah teriak-teriak. Yang penting hatinya connect bahwa saya memohon ini ya Allah karena saya adalah makhluk yang punya kebutuhan. Dan yang bisa memenuhi kebutuhan itu hanya Engkau. Hingga saya enggak meminta kepada selain Engkau, mintanya hanya kepada Allah. Jadi minta kita itu bukan untuk mengingatkan, tapi mintanya sebagai bentuk penampakan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah tuli, maknanya mustahil ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah. Kalau ada orang di luar sana ngomong, kita yang di sini dengar nggak? Dengar nggak? Nggak. Budek nggak kamu? Nggak. Tapi nggak dengar. Nggak budek tapi nggak dengar gitu. Menunjukkan pendengarannya terbatas. Lah yang demikian bukan mustahil bagi Allah. Mustahil ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah. Sampai dikatakan semut yang berjalan itu ada suaranya enggak? Kalau semut jalan itu ada suaranya enggak? Kamunya aja yang enggak dengar suaranya. Mana Beb, saya kasih mic enggak ada suaranya Beb. Ente pakainya kuping yang enggak dengar. Kuping itu kan pakai kendang. Kalau enggak bekerter ya enggak akan dengar. Dikatakan Allah mendengar langkahnya semut. Bahkan Allah mendengar wujudnya semut. Nah, nanti yang lebih istimewa ini kalau kita mau belajar secara tafsir, nanti kita akan jelaskan bahwa wujudnya semut pun didengar oleh Allah, bukan hanya langkahnya. Sehingga tidak perlu kita berlebih-lebihan di dalam mengeraskan suara untuk memohon sesuatu kepada Allah, sesuai sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa yang kita mintai adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Maka doalah kita dengan suara yang sedang. Yang penting saya dengar, kalau pas berjamaah orang lain juga dengar. Sehingga yang lain bisa mengamini doa kita. Enggak usah teriak-teriak kencang-kencang, enggak usah. Nah, yang penting lagi kalau pas berdua suami istri, kalau pas doa minta suaminya kencang doanya biar istrinya dengar. Kadang bahaya doanya suami. Nah, kalau pas istri itu amin, amin, wah tahu doanya macam-macam. Makanya Mas yang kenceng doanya Mas biar saya dengar, bukan Allah dengar, bukan biar saya dengar gitu loh. Kalau Allah enggak usah pakai suara.
Saya perlu tahu doa kamu itu apa gitu. Ntar hajat macam-macam. Ya, wajib Allah bersifat mendengar, mustahil Allah tuli, atau mustahil ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah, atau mustahil Allah itu bersifat cacat. Zat yang tuli itu pasti bersifat cacat, sedangkan Allah zat yang maha sempurna, maka Allah mustahil bersifat cacat. Wajib Allah bersifat mendengar. Terus yang ke-12, wajib Allah bersifat basor, yaitu melihat. Melihatnya Allah tidak dengan mata. Karena melihat yang pakai bantuan mata itu pasti melihatnya terbatas. Terbatas pada apa? Terbatas pada warna. Orang kalau melihat pakai mata, yang dilihat cuman warna. Apalagi? Warna sama apa? Cahaya warna. Hah? Gerak, apa itu gerak berarti? Yang dilihat warna dan bentuk. Kotak, bundar, lonjong, persegi, wajah cantik, wajah jelek, ini bentuk kan? Kita hanya lihat itu. Kalau orang itu buta bagaimana? Terhalang dari melihat warna dan bentuk. Manis, ada nggak manis itu? Ada nggak? Ada. Bisa dilihat? Nggak bisa. Kenapa? Bukan warna. Asin, bisa dilihat nggak? Kenapa? Bukan warna. Sama dengan sakit, sehat, gembira, sedih. Ini nggak bisa dilihat karena dia bukan sesuatu yang berwarna. Lah Allah melihat segala sesuatu nggak pakai mata. Artinya yang berwarna dan yang nggak berwarna pun dilihat oleh Allah. Yang bentuknya bukan warna, hingga sampai Allah itu melihat segala sesuatu yang ada, hingga suara itu juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan nggak bisa lihat suara. Oh, yang bukan suara aja nggak bisa lihat, manis, pahit, asin nggak bisa lihat kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat segala sesuatu yang ada dengan penglihatannya yang sempurna, hingga apapun yang ada itu disaksikan oleh Allah. Ada orang makan sesuatu yang manis, maka manisnya itu dilihat oleh Allah dan diketahui oleh Allah. Allah tahu kalau yang dimakan itu manis, dan Allah melihat orang itu makan sesuatu yang manis. Kalau kita kan nggak lihat, lihatnya orang itu makan gitu aja, nggak lihat yang dimakan itu manis, pahit atau nggak lihat. Maka Allah zat yang melihat dengan sempurna segala sesuatu. Terus Allah melihat nggak ada perbedaan. Jauh ya dilihatnya segitu, dekat ya segitu, nggak kayak kita kalau jauh jadinya apa? Kecil, kalau dekat gede. Maka bagi Allah tidak demikian. Allah melihat dalam keadaan yang sama, yang kecil ya dilihat kecil, yang gede ya dilihat gede. Terus yang dilihat Allah juga segala apapun, baik itu yang halus maupun yang kasar. Allah melihatnya tidak terhalang dengan yang namanya gelap. Kalau kita gelap menghalangi kita, kita bisa lihat kalau ada sinar. Kalau nggak ada sinar, nggak bisa lihat. Jadi ketika ada gelap, maka yang dilihat apa? Ya gelap itu doang. Yang dilihat apa? Ya gelapnya itu doang, nggak lihat yang lain. Artinya gelap itu menghalangi kita melihat yang lain. Lah bagi Allah nggak demikian. Allah nggak terhalang melihat segala sesuatu. Semut yang
hitam di atas batu hitam di tengah malam dilihat oleh Allah. Kenapa? Karena penglihatan Allah nggak terhalang oleh gelap begitu loh. Jadi nggak, kalau gelap nggak kelihatan, itu kita begitu loh. Kita aja kalah sama itu, sama kampret apa? Lowo kata orang. Spiderman apa namanya? Batman apa? Kampret itu kalau malam matanya malah jelas. Kalau ayam potokan. Sal malam keder dia, ini nggak lihat apa-apa. Nah manusia malam ya bisa lihat, siang juga bisa lihat. Makanya malam ya ada kehidupan manusia, siang ada kehidupan siang malam bebas dia kemana-mana bisa lihat. Tapi penglihatannya dibantu oleh sinar. Kalau nggak ada sinar maka nggak bisa lihat. Mau siang hari mau malam hari kalau nggak ada sinar ya nggak bisa lihat. Ini menunjukkan penglihatan kita terbatas, penglihatan kita itu dengan alat mata, dan penglihatan kita hanya pada bentuk dan warna. Maka yang demikian bukan penglihatan bagi Allah. Jangan sampai kita meyakini seperti keyakinannya orang-orang di luar ahli sunnah yang meyakini bahwa Allah itu mendengar, Allah itu melihat pakai mata, tapi matanya beda dengan mata kita. Siapa yang enggak mengimani Allah punya mata maka kafir. Wah, berat ini. Siapa yang enggak iman Allah punya telinga maka kafir. Wah, berat ini. Justru kita berlawanan. Siapa yang mengimani Allah punya telinga? Kafir. Siapa yang iman Allah punya mata? Kafir. Kenapa? Karena mentasbihkan, menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan manusia, dan mengatakan sama aja penglihatan Allah terbatas dengan melihat sesuatu menggunakan alat. Mata itu kalau kerja pakainya retina. Retina itu kerjanya pakainya fokus. Jadi kalau deket jelas, enggak jelas. Makanya kadang orang itu matanya sudah kabur. Kalau pakai kacamata, oh ya kurang jelas, tambahin lagi, ya jelas Pak. Ini ada fokusnya. Ketika enggak fokus maka enggak akan kelihatan. Nah, yang demikian mustahil menjadi alat untuk melihat bagi Allah. Tiap yang punya mata bisa melihat enggak? Jadi orang melihat kenapa? Lah iya. Jadi orang itu bisa melihat kenapa? Sebab punya sifat melihat. Bukan karena punya mata, bukan. Karena punya sifat melihat. Jadi Allah meletakkan sifat melihat di mata kita. Boleh enggak Allah meletakkan sifat melihat di tempat yang lain? Boleh. Seperti siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi itu bisa lihat dari depan, bisa lihat dari belakang. Artinya belakangnya Nabi oleh Allah diberi penglihatan. Makanya enggak ada Nabi dikagetin, enggak ada begitu loh. Nabi itu enggak pernah kaget, enggak pernah. Kenapa? Karena bisa melihat ke depan, bisa melihat. Mana hadisnya? Ada. Ketika jamaah sahabat sedang sholat, akan sholat bersama Nabi, maka Nabi mengingatkan, saya melihat kamu dari depan dan dari belakang. Maka yang benar kalau sholat softnya yang beres. Oh, sahabat anteng begitu. Artinya kalau Nabi begini ya bisa lihat, pas Nabi jadi imam juga bisa lihat. Ini menunjukkan Allah boleh saja meletakkan penglihatan enggak di mata, tapi di tempat yang lain gitu. Asal tempat itu diletakkan penglihatan, makanya bisa melihat. Kalau kok pendengaran kamu ditempel di sini, ya bisa dengar kamu, kuping kamu teman-teman. Asal mau dengar begitu. Kayak kamu bawa apa itu? Handset. Nah, itu kan bisa bersuara, ya bisa dengar, asal ngomong di situ bisa dengar yang lainnya. Ini Allah boleh meletakkan di mana saja sifat pendengaran itu. Dan sifat
penglihatan. Mustahil Allah buta. Artinya mustahil ada sesuatu yang tidak dilihat oleh Allah. Kita walaupun punya dua mata, kalau lihat tetap satu. Kamu matanya dua, lihat kanan satu, lihat kiri satu, nggak bisa. Tetap yang dilihat satu. Tandanya apa? Kita itu terbatas. Aslinya kita itu nggak bisa melihat. Kita bisa menyaksikan sesuatu karena Allah meletakkan gambar di depan kita. Karena Allah meletakkan penglihatan di depan kita hingga kita bisa menyaksikan sesuatu. Kalau tidak ada yang Allah letakkan, maka kita nggak ngelihat. Contohnya apa? Contohnya kamu jalan ke Sandung, ada matanya nggak? Matanya ada nggak? Aku nggak lihat. Memang aslinya nggak bisa lihat. Ketika kok saya bisa menyaksikan sesuatu karena Allah meletakkan saya pandangan itu, begitu loh. Jadi bukan terus saya punya mata, saya bisa lihat apapun terserah saya. Oh, kalau kata Imam Nawawi di dalam kitab Sulam Taufik mengutip perkataannya Sayyid Hasan, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini catat, ini penting, ini perkataannya. Orang yang mengatakan kalau saya mau maka saya bisa lakukan itu. Kalau saya nggak mau, ya nggak saya lakukan. Itu omongan yang biasa apa nggak biasa? Kalau saya mau, maka saya bisa lakukan itu. Kalau saya nggak mau, ya saya nggak lakukan. Sering nggak orang ngomong begitu? Orang yang ngomong begitu, orang yang ngomong begitu bukan sombong, fitnah kepada Allah. Dia menfitnah Allah, memberikan fitnah kepada Allah. Saya bisa melihat apa aja. Kalau saya mau, saya bisa lihat. Kalau saya nggak mau, ya saya nggak lihat. Kenyataannya, masya Allahu kana, wa ma lam yasha lam yakun. Yang sebenarnya itu masya Allahu kana. Kalau sesuatu dikehendaki Allah, pasti terjadi. Kalau sesuatu tidak dikehendaki Allah, ya nggak akan terjadi. Kalau kamu kok ngomong, oh kalau saya mau ya ini bisa aja. Oh, kamu sudah menuduh bahwa kamu bisa memunculkan sesuatu. Oh, itu kejem itu. Itu dosa besar dari ucapan, dari i'tiqad, bisa menjadi orang itu syirik kepada Allah, menfitnah Allah, menganggap kejadian sesuatu muncul dari diri kamu sendiri. Oh, kayak orang kaya. Oh, kalau saya mau, saya bisa umroh bolak-balik. Mana ada. Kalau saya mau, saya bisa haji bolak-balik. Wah, ini parah ini. Sering nggak begitu? Sadar nggak begitu itu? Nggak ngaji. Maka nggak akan dianggap itu omongan biasa, Bib. Oh, kamu mengingkari hak-haknya Allah. Kamu nabrak haknya Allah. Kamu menganggap diri kamu bisa menciptakan sesuatu, bisa munculin. Oh, kalau saya mau, saya bisa ini. Mana ada bisa. Kamu ngelirik aja nggak bisa, apalagi mau kerja macam-macam. Jadi bukan kalau saya mau, kalau Allah mau, maka ini bisa saja terjadi. Gitu dong. Jadi jangan salah meletakkan sesuatu. Yang haknya kita itu selalu pakai insya Allah. Kalau saya mau nih, insya Allah ya bisa aja. Kalau cocok sama kehendaknya Allah. Begitu mestinya. Mau bangun masjid, dana 10 miliar. Bisa Pak? Insya Allah. Bukan, oh kalau Pak Ketua mau mah bisa aja. Lala boro-boro bikin kamar mandi aja nggak jadi-jadi, bikin masjid. Jadi
kita harus meletakkan sesuatu kepada haknya Allah. Melihat ya begitu, kita itu aslinya nggak bisa melihat. Kok saya bisa lihat sesuatu, itu Allah yang meletakkan pandangan di depan kita. Jangan kamu anggap bahwa saya mau lihat terserah saya, lirik terserah saya. Oh, terserah kamu. Ntar begitu kedeng matanya, ya Allah, ini kok nggak kelihatan apa-apa ya. Orang sombong, luar biasa. Dianggap kalau sudah punya mata bebas bisa ngelihat. Enggak, kamu jangankan kelilipan sekecil itu aja gegernya. Allahu Akbar. Kelilipan hewan apa itu namanya? Sambar mata apa orang juga. Kalau maghrib kamu naik motor tuh, celep begitu, aduh gegernya. Mata yang gede begini bisa nggak kelihatan semua, selep hilang semua udah. Jadi jangan terus merasa saya bisa melihat, enggak. Aslinya kita itu nggak bisa melihat. Saya punya pandangan? Ini dikasih sama Allah. Makanya di sebelah kita ini ada jin, ada malaikat, ada tuyul, ada suster ngesot. Kamu lihat nggak? Kenapa nggak lihat? Karena nggak ditampakkan oleh Allah, begitu loh. Bukan memang itu barangnya gaib. Bukan, karena nggak ditampakkan. Yang lain lihat semua, Nabi lihat. Kok Nabi bisa lihat? Karena ditampakkan oleh Allah. Kalau nggak ditampakkan, ya nggak bisa lihat. Makanya Allah Tuhan kita itu maha agung, maha luar biasa. Tempat satu begini yang tinggal 3 makhluk, ya jinnya di situ bareng, malaikatnya di situ bareng, ya nggak tabrakan gitu. Insya Allah kalau bikin luar biasa, nggak usah pakai apa. Orang kalau mau syuting di Indosiar, kamu lihat syuting di Indosiar, syuting nanti mau ganti lokasi, ya pindah tempat syutingnya atau dirubah dulu ini. Ganti situasi, Allah nggak usah ganti-ganti, ya di situ makhluknya jin ya di situ, manusia di situ, malaikat di situ, tanpa usah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mampu menampakkan apapun yang dikehendaki. Kalau ada makhluk mau ditampakkan, lihat setan, ya bisa lihat. Tapi kita kan doanya tiap waktu, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, jauhkan saya dari goda-goda setan dan jauhkan saya dari ngelihat setan ya Allah. Kamu kalau lihat setan takut nggak kira-kira? Takut. Dulu saya juga takut. Nah, sekarang setelah dikasih ilmu oleh guru-guru kita jadi nggak takut. Apa ilmunya? Kalau kamu kok sampai kepergok ngelihat setan, bejujut ngelihat setan, itu nggak usah mikir macam-macam. Mikir apa? Oh, ternyata ada makhluknya Allah yang lain selain manusia. Itu jadi begitu aja. Nggak usah mikir serem, nggak usah. Oh, ternyata bener ada makhluknya Allah selain manusia. Nanti kamu nggak takut lagi nggak? Kalau jin itu ganteng ya kelihatan serem, jin itu jelek, jadi nggak usah nampak-nampakin diri. Ya, jadi mustahil ada perkara yang tidak dilihat oleh Allah. Mustahil ada yang terhalang dari Allah. Kalau kita kan ngelihat yang di depan, nggak ngelihat yang di belakang. Lah Allah nggak demikian. Allah itu nggak depan, nggak belakang, gitu loh. Jangan kamu bayangkan, oh Allah hanya ngelihat yang di depannya aja. Berarti Allah punya belakang. Yang di belakang Allah lihat nggak? Oh, nggak lihat. Oh ya bagaimana? Bukan Tuhan yang begitu. Makanya orang India karena membayangkan Tuhan itu berbentuk manusia dan melihatnya segalanya, maka dibikin matanya muter mata semua, gitu loh. Biar depan ngelihat, belakang ya tambah ribet. Ente punya HP, depan kamera, belakang kamera, suruh nyala semua juga ribet ente lihatnya.
Jadi justru kalau kamu katakan Allah melihat pakai mata, matanya banyak, oh itu malah repot. Bagaimana Tuhan kok begitu? Malah susah semua. Justru kamu harus meyakini Allah melihat nggak butuh mata. Begitu loh. Karena mata itu alat, Allah nggak butuh alat. Kalau Allah itu lihat kamu, yang dilihat itu komplit. Yang dilihat komplit. Ya kamu, ya rambut kamu, ya jeroan kamu, ya baju kamu, ya komplit semuanya, gitu loh. Makanya dulu ada pengikut Siti Jenar. Ketika lihat orang-orang ibadah kayak kita pakai baju, kata mereka, ibadah kok masih pakai bungkus. Allah nggak butuh bungkus. Allah nggak butuh. Karena nggak kamu bungkus juga Allah melihat. Kamu bungkus juga Allah melihat. Allah nggak butuh bungkus kamu. Kata para wali apa? Ya sudah, kamu kalau sekarang nggak usah pakai baju, karena percuma pakai baju ya Allah lihat, nggak pakai baju ya Allah lihat. Ini gimana sih? Kalau nggak pakai baju gobel-gobel dong, orang lain ribet lihat kita. Bukan urusan sama Allah, urusan sama orang maksudnya. Gobel-gobel begitu orang sampai. Kadang ada orang berlebihan, Allah nggak butuh lihat manusia. Ya Allah nggak butuh. Oh, Allah melihat segala sesuatunya. Allah kalau lihat kita itu ya lengkap, jeroannya ya kelihatan, dalamnya nggak ya kelihatan. Kayak kamu lihat barang transparan dah gitu. Nampak semua begitu loh maksudnya. Nggak ada yang terhalang, nggak ada. Oh Allah kalau lihat saya depan, yang belakang Allah nggak lihat. Berarti ada perkara yang nggak dilihat sama Allah kalau begitu. Segalanya dilihat. Rambut kamu ya dilihat. Pasir yang banyak satu persatunya dilihat oleh Allah. Air yang banyak bertumbuk-tumbuk dilihat oleh Allah. Sesuatu yang tersusun-susun, nggak ada yang terhalang dari penglihatan Allah, nggak ada. Semua sempurna dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan tadi, semut yang hitam di atas batu hitam di tengah malam itu pun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau menunjukkan apa? Allah tidak terhalang sesuatu di dalam melihat. Ini sifat sama dan sifat basar yang wajib kita imani, yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, ketika kita mengakui saya mendengar, saya melihat, maka tancapkan di hati kita, pendengaran saya itu karunia Allah, penglihatan saya juga karunia Allah. Kalau Allah tidak menjadikan saya mendengar, maka saya nggak akan mendengar. Kalau Allah nggak karuniakan saya penglihatan, maka saya nggak akan melihat. Hingga kamu nggak usah gemede, nggak usah sombong. Saya mau terserah mau lihat apa aja, nggak ada. Yang kamu lihat terserah Allah, bukan terserah kamu, bukan. Enak, kayak terus punya mata, terserah kamu. Dianggapnya kayak anak kecil, pegang senter terus bebas nyenter apa aja ke sana kemari. Anggapnya anak kecil itu senter ini terserah saya, mau saya kemanakan aja. Nah kalau kamu masih begitu keyakinannya, rusak keyakinan kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, itu semuanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang ini kamu bisa gerak, bisa diam, tapi kamu nggak bisa mengatakan terserah saya. Kalau saya mau gerak ya saya bisa, mau diam ya. Kamu harus meyakini saya gerak ini atas karunia Allah. Saya diam atas pertolongan Allah. Jangan katakan saya gerak terserah saya diam. Kamu jadi fitnah bagi Allah. Orang yang dengar itu akan menganggap berarti ada yang muncul dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan yang rusak. Begitupun pendengaran kita, begitupun penglihatan kita, begitupun ucapan kita yang insyaallah besok akan kita sambung pembicaraannya di dalam sifat kalam insyaallah. Mudah-mudahan kita semua hatinya senantiasa dibuka oleh Allah, dijadikan hati yang imannya benar kepada Allah, dijadikan orang-orang mukmin yang punya perbuatan baik, yang semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis jadi amal yang soleh,
Dan mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa menjadi orang yang bertauhid kepada Allah hingga akhir hari kematian kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja kita tutup, kita lanjutkan yang akan datang bicara sifat kalam, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طعسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.